Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal ke-12 atau hari ke-12 di bulan Syawal. Kita semua juga mengetahui makna dari kata Syawal adalah irtafa atau peningkatan. Sudah semestinya, sudah seharusnya bulan Syawal menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, yang mana pada bulan Ramadan kemarin ibadah kita secara kualitas dan secara kuantitas mengalami peningkatan. Ini yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal. Kalau tidak bisa ditingkatkan, minimal ibadah-ibadah di bulan Ramadan bisa kita pertahankan di bulan Syawal, bisa kita pertahankan setelah Syawal sampai nanti kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Menarik kita cermati bagaimana Allah memberikan sarana kepada kita agar peningkatan ibadah kita di bulan Ramadan bisa terus meningkat, bisa terus bertahan di bulan Syawal. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan summa atsbahu sittan min Syawal ka'annahu shomat dahra kullah." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia sudah berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini sarana yang dihadirkan oleh Nabi untuk kita agar semangat kita tidak hanya pada bulan Ramadan, agar semangat kita berlanjut pada bulan Syawal, maka diikuti setelah berpuasa di bulan Ramadan ada puasa lagi di bulan Syawal agar semangat itu terjaga, agar semangat itu continue. Secara pribadi atau secara keseluruhan bermasyarakat, tentu kita merasakan, kita menyaksikan, kita mengalami, setiap kita mengalami peningkatan semangat beribadah di bulan Ramadan. Coba kita lihat di bulan Ramadan, masjid-masjid penuh oleh jamaah yang melaksanakan solat jamaah, baik itu solat wajib 5 waktu ataupun solat sunnah tarawih. Ini terjadi di bulan Ramadan. Kita lihat lagi di bulan Ramadan, masjid penuh dengan orang-orang yang bertadarus, membaca dan mempelajari Al-Quran. Di bulan Ramadan kita juga saksikan pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu dihadiri oleh begitu banyak kaum muslimin. Ibadah-ibadah sosial juga seperti itu. Ada peningkatan dalam hal zakat, ada peningkatan dalam hal sedekah, ada peningkatan terhadap pemberian makan kepada fakir miskin. Maka tentu kita tidak ingin semangat itu hanya ada di bulan Ramadan. Kita berharap semangat yang ada di bulan Ramadan terus mengalir sepanjang hayat kita sampai nanti kita bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah kita terus terjaga dan mudah-mudahan bisa meningkat. Hal pertama yang mesti dan harus kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah adalah dengan melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri, melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Salah satu cara gampang melakukan evaluasi atau koreksi diri adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita. Sekarang atau nanti kita boleh bertanya kepada diri kita, bagaimana solat saya kemarin selama Ramadan? Apakah saya bisa 5 waktu berjamaah? Apakah bisa 5 waktu solat tepat waktu? Apakah solat 5 waktu saya selama Ramadan tidak ada yang tertinggal? Ini bisa kita tanyakan kepada diri kita sebagai bentuk evaluasi. Kita juga bisa bertanya kepada diri kita tentang bacaan Al-Quran kita selama Ramadan. Selama Ramadan kemarin, berapa juz, berapa kali saya khatam Al-Quran?
Ataukah ada hari di bulan Ramadan yang terlewat tanpa membaca Al-Quran? Perlu kita tanya juga kepada diri kita. Terkait dengan infak, terkait dengan sedekah, terkait dengan zakat, juga bisa kita tanyakan kepada diri kita. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita ajukan kepada diri kita dalam rangka mengevaluasi diri. Tujuan kita mengevaluasi capaian Ramadan kita agar kita bisa lebih baik di kemudian hari. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang hebat adalah man dana nafsahu, yang menghitung-hitung, yang mengevaluasi capaian amalnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal untuk menghadapi peristiwa besar setelah kematian. Inilah orang-orang yang cerdas. Bahkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah juga menyuruh kita, Allah motivasi kita untuk melakukan evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang melihat, memperhatikan, mengevaluasi apa amalan yang sudah dia lakukan untuk menghadapi peristiwa setelah kematian. Ini anjuran dari Allah, anjuran dan sanjungan juga dari Nabi SAW. Kita berharap dengan melakukan evaluasi kita bisa menemukan kelemahan diri kita. Jika ada kelemahan, jika ada kekurangan, kita perbaiki, kita bertaubat sesuai dengan pesan Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan salah, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan yang salah dan perbuatan dosa. Ini hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat ibadah kita setelah Ramadan, melakukan muhasabah. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah mujahadah. Mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan semangat ibadah kita. Kita tentu menyadari dalam kehidupan ini, ketika kita ingin berniat melakukan suatu kebaikan, ada banyak ujian, ada banyak rintangan. Ujian itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri, bisa datang dari hawa nafsu, bisa datang dari lingkungan, bisa datang dari teman, bisa datang dari sahabat. Maka agar kita bisa konsisten, agar kita bisa terus melakukan amal soleh, agar amal soleh kita tidak terhenti, kita perlu yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh, punya tekad yang kuat. Saya akan terus melakukan amal soleh, saya akan terus melakukan ketaatan, saya akan terus menjaga sholat jamaah, saya akan terus membaca Al-Quran. Coba kita perhatikan, Allah memberikan motivasi yang indah untuk kita dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang untuk mendapatkan ridho kami, untuk mendapatkan pahala, untuk menjadi pribadi yang baik, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki, kata Allah, kami akan bimbing mereka, subulana, jalan-jalan kami bimbing mereka untuk menjadi pribadi yang punya tekad kuat. Ini sangat perlu kita miliki setelah Ramadan, karena banyak di antara kita punya semangat, punya tekad yang bulat di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan semangat itu hilang, semangat itu memudar, semangat itu luntur. Maka ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita ingat, salah satu manfaat atau faedah atau buah yang didapatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah.
wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, kata Allah, hatta uhibbah, melainkan saya akan memberikan cinta saya kepada hamba itu, kata Allah. Maka orang yang punya tekad kuat, yang berusaha melawan keinginan hawa nafsu, yang berusaha untuk tetap dalam ketaatan, mereka akan menjadi kekasih Allah, mereka akan mendapatkan cinta dari Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga dan terakhir yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah adalah dengan muraqabah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika perasaan ini muncul dalam diri kita, kita akan takut bermaksiat. Kita akan takut melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ketika muraqabah ini tertanam dengan kuat dalam diri kita, kita akan berusaha menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kita akan menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, dan kita hanya akan melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah saja. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menyamar dalam bentuk manusia, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi SAW, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang dimaksud dengan ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Kalau level engkau belum sampai ke sana, maka beribadahlah engkau kepada Allah dan engkau merasa Allah menyaksikan engkau ketika engkau sedang beribadah. Ini yang penting kita timbulkan dalam diri kita, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah menjanjikan balasan yang sangat besar, yang sangat baik untuk orang yang merasakan muraqabah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, padahal mereka tidak menyaksikan, padahal Tuhan itu tidak nampak oleh mata kepala mereka. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka Allah berikan pahala dan balasan yang besar. Ini janji dari Allah. Ketika kita merasa pengawasan dari Allah, ada ampunan dari Allah, ada balasan-balasan yang lain, baik di dunia dan di akhirat. Kita ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha yang cantik jelita, yang kaya raya, yang bangsawan. Ketika digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf berkata, "Qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya Tuhan saya telah berlaku baik kepada saya." Karena Nabi Yusuf merasakan pengawasan dari Allah, Allah berikan balasan di dunia. Allah angkat derajat Nabi Yusuf di dunia. Dari semula seorang budak, akhirnya beliau menjadi seorang penguasa di Mesir. Sebab mulanya adalah merasakan muraqabah, merasakan pengawasan dari Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ibadah, untuk meningkatkan ketaatan kita setelah datangnya Ramadan. Pertama dengan muhasabah, yang kedua dengan mujahadah, dan yang ketiga dengan muraqabah. Dengan ketiga hal ini kita berharap hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.